Jauh sebelum piramida berdiri megah di tengah gurun dan juga nama dari para Fir'aun dikenang sebagai penguasa abadi, lembah Sungai Nil adalah wilayah yang keras namun penuh dengan beragam potensi. Setiap tahun, banjir Sungai Nil membawa lumpur yang subur yang tak hanya memberikan kehidupan tetapi juga menuntut manusia untuk melakukan beragam adaptasi, bekerja sama, dan juga bertahan. Dari kondisi alam inilah, masyarakat Mesir awal tumbuh bukan sebagai satu bangsa, melainkan sebagai kumpulan komunitas kecil yang terpisah oleh jarak, kepentingan, dan juga kekuasaan lokal. Selama berabad-abad lamanya, wilayah Mesir terbagi menjadi dua dunia yang begitu berbeda. Di selatan, Mesir Hulu berkembang dengan karakter keras, militeristik, dan juga terorganisir di sepanjang lembah sempit dari Sungai Nil. Di wilayah utara, Mesir Hilir tumbuh di wilayah delta yang luas dan juga subur dan terbuka pada beragam perdagangan dan juga pengaruh dari luar. Keduanya memiliki penguasa, dewa pelindung, serta simbol kekuasaannya masing-masing. Tidak ada satu otoritas tunggal yang mengikat seluruh lembah Sungai Nil, namun seiring dengan meningkatnya populasi dan juga persaingan atas lahan serta jalur dagang, konflik pun menjadi tak terhindarkan di antara keduanya. Peperangan kecil, aliansi sementara, serta penaklukan regional pun mulai membentuk peta politik yang baru dari tanah Mesir. Dari beragam kekacauan inilah muncul sebuah gagasan yang mengubah segalanya, yaitu penyatuan dua negeri di bawah satu penguasa. Ide ini sendiri bukan sekedar ambisi politik, melainkan sebuah solusi untuk menciptakan stabilitas, mengendalikan banjir Sungai Nil, dan juga mengatur distribusi dari hasil bumi secara terpusat. Pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, sebuah peristiwa monumental pun terjadi di mana seorang penguasa dari Mesir Hulu berhasil menundukkan wilayah utara dan akhirnya menyatukan kedua kawasan tersebut. Momen inilah yang menandai kelahiran dari dinasti pertama dari Mesir kuno. Penyatuan ini tidak hanya melahirkan seorang raja, tetapi juga melahirkan sebuah konsep bernegara, identitas bersama, dan juga awal peradaban dari Mesir sebagai satu kesatuan. Dan dari titik inilah, sejarah Mesir tidak lagi bergerak dalam fragmen-fragmen kecil, melainkan mengalir sebagai satu peradaban besar di sepanjang Sungai Nil. Pada fase Mesir pradinasti, wilayah lembah Sungai Nil belum mengenal konsep negara yang terpusat. Kehidupan politik dan sosial serta ekonomi berkembang secara terpisah dalam unit-unit lokal yang berdiri secara mandiri. Unit ini sendiri dikenal sebagai nome, yaitu komunitas teritorial yang berpusat di satu wilayah pertanian dengan sistem irigasi, tempat pemujaan, dan juga kepemimpinan sendiri. Setiap nome memiliki kepala penguasa lokal yang memegang kendali atas distribusi air, produksi pangan, serta perlindungan wilayahnya. Secara geografis, fragmentasi ini pun diperkuat oleh karakter dari Sungai Nil itu sendiri yang begitu panjang dan juga linier. Pemukiman pun berkembang mengikuti alur sungai, menciptakan rantai komunitas yang saling terhubung secara ekonomi, tetapi tidak secara politik. Setiap wilayah memiliki kepentingannya sendiri dalam mengatur banjir tahunan dari Sungai Nil yang menjadi sumber utama dari kesuburan tanah. Ketergantungan kepada irigasi menyebabkan munculnya struktur kekuasaan lokal yang kuat karena kontrol air berarti kontrol kehidupan. Fragmentasi politik pun semakin nyata ketika wilayah Mesir mulai membentuk dua zona budaya dan juga kekuasaan utama, yaitu Mesir Hulu di selatan dan juga Mesir Hilir di wilayah utara. Mesir Hulu berkembang di sepanjang Sungai Nil yang sempit dengan medan yang relatif mudah dikendalikan, di mana kondisi ini mendorong konsolidasi kekuasaan lebih cepat. Beberapa nome di Mesir Hulu mulai menunjukkan pola hierarki dengan satu pusat dominan yang berhasil menundukkan wilayah di sekitarnya, di mana artefak dan juga pemakaman menunjukkan adanya elit penguasa serta simbol kekuasaan yang semakin kompleks. Sebaliknya, Mesir Hilir yang terletak di delta Sungai Nil memiliki kondisi geografis yang jauh lebih terbuka. Jaringan sungai bercabang dan juga wilayah rawa menciptakan banyak pusat pemukiman yang sulit untuk dikontrol secara terpusat. Dan akibatnya, Mesir Hilir cenderung lebih terfragmentasi secara politik meskipun secara ekonomi jauh lebih maju karena akses perdagangan laut dan juga jalur internasional. Kekayaan ini sendiri tidak serta-merta melahirkan dominasi politik tunggal, melainkan persaingan di antara komunitas di sepanjang delta Sungai Nil. Dalam konteks inilah, fragmentasi politik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat ideologis dan juga simbolik. Setiap nome mengembangkan dewa pelindung, simbol hewan, serta tradisi ritualnya yang berbeda, di mana identitas lokal pun menjadi semakin kuat dan membentuk loyalitas politik masyarakat. Konflik antar wilayah seringkali dibingkai sebagai sebuah konflik religius, di mana kemenangan satu komunitas seringkali dipandang sebagai kemenangan dewa mereka atas dewa pesaing.
Ketegangan di antara Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir semakin menguat seiring dengan meningkatnya interaksi ekonomi dan juga kompetisi dari sumber daya. Jalur perdagangan Sungai Nil menjadi arena persaingan terutama dalam penguasaan hasil pertanian, batu, logam, dan juga barang prestise lainnya. Komunitas yang mampu mengamankan jalur distribusi ini memperoleh keunggulan ekonomi dan kemudian dikonversi menjadi kekuatan militer. Dari sinilah muncul figur-figur penguasa lokal yang tidak lagi sekedar kepala komunitas, melainkan pemimpin regional dengan ambisi ekspansinya masing-masing. Di Mesir Hulu, beberapa pusat kekuasaan seperti di Tinis dan juga Hierakonpolis menunjukkan tanda-tanda awal dari sentralisasi. Makam dari para elit dari wilayah ini jauh lebih besar dan juga kompleks dibanding wilayah lain dan berhasil mencerminkan bagaimana konsentrasi kekayaan dan juga tenaga kerja. Senjata, simbol kerajaan, dan juga standar ritual mulai digunakan secara konsisten dan menandakan adanya struktur kekuasaan yang lebih mapan. Fragmentasi internal Mesir Hulu secara bertahap berkurang karena dominasi satu pusat atas pusat lainnya. Sementara itu, Mesir Hilir tetap terjebak dalam fragmentasi politik yang begitu tinggi dan meskipun memiliki jaringan perdagangan yang luas serta kontak budaya dengan Levan, tidak ada satupun penguasa Delta Nil yang mampu menundukkan wilayah lainnya secara permanen. Ketiadaan pusat dominan ini membuat Mesir Hilir lebih rentan terhadap intervensi dari selatan, di mana dalam konteks ini, fragmentasi, keunggulan militer dan organisasi menjadi faktor penentu bukan semata kekayaan ekonomi. Perbedaan struktur politik antara Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir melahirkan dualitas simbolik yang kelak menjadi ciri khas dari Mesir. Mahkota putih Mesir Hulu dan juga mahkota merah Mesir Hilir bukan sekadar atribut visual, melainkan representasi dari dua tradisi politik yang begitu terpisah. Dualitas ini berhasil mencerminkan bagaimana realitas fragmentasi yang telah berlangsung dengan lama di mana kedua wilayah berkembang dengan pola kekuasaan, ritus, serta legitimasi yang berbeda satu sama lainnya. Fragmentasi politik pun juga tercermin dalam praktik pemakaman dan juga konsep kekuasaan. Pada masa pradinasti, makam dari para elit berfungsi sebagai pusat legitimasi lokal di mana para penguasa memperkuat posisinya melalui beragam ritual kematian yang sangat megah dan menunjukkan bagaimana kemampuan dalam mengendalikan sumber daya bahkan setelah wafat. Tradisi ini pun memperkuat struktur hierarkis lokal tetapi sekaligus memperdalam fragmentasi karena setiap wilayah mengembangkan standar legitimasinya sendiri-sendiri. Konflik antara para Naume menjadi semakin intens ketika populasi meningkat dan juga tekanan atas lahan subur bertambah. Kekerasan kini bukan lagi insidental, melainkan sistematis di mana bukti arkeologis menunjukkan adanya benteng, senjata, serta luka akibat pertempuran pada kerangka manusia. Fragmentasi politik tidak lagi bersifat pasif, melainkan berubah menjadi sebuah kompetisi secara terbuka yang menghasilkan siklus penaklukan serta pembalasan. Dalam situasi fragmentasi yang berkepanjangan inilah muncul kebutuhan akan stabilitas yang jauh lebih luas di mana wilayah yang berhasil mengurangi fragmentasi internal memperoleh keunggulan strategis. Mesir Hulu dengan struktur politik yang semakin terkonsolidasi berada pada posisi yang lebih siap untuk melakukan ekspansi ke wilayah delta Sungai Nil. Fragmentasi Mesir Hilir justru menjadi sebuah titik lemahnya karena tidak mampu menghadapi tekanan dari satu kekuatan terpusat. Proses ini pun berhasil menciptakan sebuah dinamika di mana fragmentasi politik dari lembah Sungai Nil secara perlahan-lahan bergerak menuju polaritas di antara dua kekuatan besar. Konflik antar komunitas kecil mulai terserap ke dalam konflik antar wilayah yang besar di mana Mesir pradinasti pada tahapan akhir bukan lagi sekedar mosaik dari para nomi yang terpisah, melainkan arena perebutan dominasi di antara dua tradisi politik yang jauh berbeda. Kondisi inilah yang secara langsung membukakan jalan bagi munculnya figur penakluk dari wilayah Mesir Hulu. Fragmentasi yang sebelumnya menjadi ciri khas dari lembah Sungai Nil justru menciptakan sebuah peluang bagi kekuatan yang mampu menyatukan wilayah-wilayah tersebut di bawah satu otoritas. Ketidakseimbangan di antara konsolidasi selatan dan juga disintegrasi dari utara menjadi faktor penentu yang berhasil menghubungkan fase pradinasti dengan peristiwa penyatuan Mesir. Ketidakseimbangan politik antara Mesir Hulu yang semakin terkonsolidasi dan juga Mesir Hilir yang tetap terfragmentasi menciptakan sebuah kondisi yang memungkinkan lahirnya figur penguasa penakluk dari wilayah selatan. Dalam konteks inilah, Mesir Hulu tidak hanya unggul secara militer, tetapi juga secara organisasi politik dan juga ideologis. Dominasi satu pusat kekuasaan atas nomi-nomi lainnya di wilayah selatan telah mengurangi konflik internal dan mengarahkan energi politik ke ekspansi eksternal.
Pusat-pusat kekuasaan di Mesir Hulu, terutama di Tinis dan juga Hierakonpolis, berkembang menjadi basis politik yang berjalan dengan stabil. Penguasa lokal di wilayah ini tidak lagi sekedar kepala komunitas, melainkan raja regional dengan otoritas atas beberapa nome. Bukti arkeologis berupa makam besar, standar ritual, dan juga simbol kekuasaan berhasil menunjukkan bahwa kekuasaan telah dilembagakan secara turun-temurun. Dalam struktur ini, raja diposisikan sebagai figur sentral yang mengendalikan distribusi pangan, tenaga kerja, dan juga kekuatan bersenjata. Konsolidasi kekuasaan di Mesir Hulu berlangsung melalui serangkaian kombinasi penaklukan militer dan juga absorpsi politik. Nome-nome yang lebih lemah ditundukkan ataupun diserap ke dalam struktur kekuasaan yang lebih besar, di mana para elit lokal tidak selalu dimusnahkan, melainkan seringkali diintegrasikan sebagai pejabat bawahan. Praktek ini sendiri berhasil menciptakan jaringan loyalitas yang luas dan memperkuat otoritas dari raja pusat. Fragmentasi internal yang sebelumnya menjadi ciri khas dari Mesir pradinasti di selatan secara bertahap berkurang. Seiring dengan konsolidasi ini, ideologi kekuasaan Raja Mesir Hulu mengalami beragam transformasi. Raja kini tidak lagi dipandang hanya sebagai pemimpin militer ataupun administrator semata, tetapi juga mulai diasosiasikan dengan kekuatan ilahi. Simbol-simbol religius digunakan untuk menegaskan legitimasi politik, di mana raja kerap kali digambarkan sebagai perwujudan langsung dari dewa pelindung wilayahnya, khususnya Horus yang melambangkan kekuasaan, kemenangan, serta ketertiban. Ideologi ini pun memberikan dasar moral dan juga kosmis bagi ekspansi wilayah dari Mesir kuno. Dalam situasi fragmentasi Mesir Hilir yang masih tinggi, Raja Mesir Hulu melihat delta Sungai Nil bukan hanya sebagai wilayah ekonomi yang begitu kaya, tetapi juga sebagai sebuah ruang politik yang sangat rapuh. Tidak adanya otoritas tunggal di utara berarti setiap penaklukan tidak harus menghadapi koalisi besar yang terorganisasi. Penaklukan pun dapat dilakukan secara bertahap, nome demi nome, dengan memanfaatkan rivalitas lokal yang telah ada pada periode sebelumnya. Proses ekspansi dari selatan ke utara pun berlangsung melalui beragam kampanye militer yang sistematis, di mana Sungai Nil berfungsi sebagai jalur utama, pergerakan pasukan, dan juga logistik. Penguasaan sungai memungkinkan Raja Mesir Hulu memproyeksikan kekuatan jauh melampaui basis asalnya, di mana setiap kemenangan militer berhasil memperluas wilayah kekuasaan, sekaligus meningkatkan prestise politik dari raja di mata para elit dan juga masyarakat. Dalam konteks inilah muncul figur raja penakluk yang dalam sumber arkeologis dikenal sebagai Narmer. Narmer sendiri bukanlah penguasa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan produk dari proses panjang dari beragam konsolidasi politik dari Mesir Hulu. Ia mewarisi struktur kekuasaan yang telah stabil, pasukan yang telah terorganisasi, serta ideologi legitimasi ilahi yang begitu kuat. Keunggulan inilah yang membedakannya dari para penguasa delta yang masih terjebak dalam beragam fragmentasi dan juga rivalitas lokal. Raja Narmer memanfaatkan simbolisme kekuasaan secara sadar untuk memperkuat klaim politiknya, di mana penggunaan ikonografi yang konsisten seperti representasi raja yang berhasil menaklukkan musuh dan juga simbol Horus yang menguasai wilayah delta Sungai Nil berfungsi sebagai pernyataan visual atas dominasi selatan. Kekerasan yang ditampilkan dalam artefak bukan sekedar catatan peristiwa, melainkan sebuah alat legitimasi yang berhasil menunjukkan bahwa kemenangan militer adalah sebuah manifestasi dari kehendak ilahi. Penaklukan Mesir Hilir oleh Raja Mesir Hulu tidak berlangsung sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian konflik dan juga beragam pendudukan. Beberapa wilayah delta Sungai Nil kemungkinan memberikan perlawanan yang begitu keras, sementara wilayah lainnya memilih untuk tunduk demi mempertahankan posisi dari para elit lokal. Dalam setiap kasus, kemenangan Raja Selatan mempersempit ruang fragmentasi politik dan lantas memperluas jaringan administrasi yang lebih terpusat. Keberhasilan penaklukan ini memperkuat posisi Raja Mesir Hulu sebagai figur supraregional, di mana ia tidak lagi dipandang hanya sebagai penguasa selatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengklaim otoritas penuh atas seluruh wilayah lembah Sungai Nil. Klaim ini sendiri didukung oleh kontrol atas simbol-simbol politik utama, termasuk mahkota Mesir Hulu dan Mesir Hilir yang merepresentasikan dominasi atas dua tradisi politik yang sebelumnya terpisah. Transformasi peran raja dari penguasa regional menjadi raja penakluk juga berdampak pada struktur kekuasaan internal itu sendiri. Loyalitas dari para elit kini diarahkan bukan kepada nome asal, melainkan kepada figur raja sebagai pusat otoritas tunggal. Administrasi pun mulai disesuaikan untuk mengelola wilayah yang lebih luas, meskipun masih dalam bentuk awal, di mana penaklukan eksternal dengan demikian mempercepat proses internal menuju sentralisasi. Dalam konteks berakhirnya fragmentasi politik pradinasti, Raja penakluk dari Mesir Hulu berfungsi sebagai katalisator utama.
Ia berhasil memanfaatkan kondisi politik yang terpecah di Delta dan keunggulan organisasi di selatan untuk membangun dominasi yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap wilayah yang ditaklukkannya tidak hanya kehilangan otonomi politik, tetapi juga diserap ke dalam kerangka ideologis yang baru yang menempatkan seorang raja sebagai penjaga dari ketertiban kosmis. Munculnya raja penakluk ini menandai pergeseran mendalam dalam sejarah lembah Sungai Nil, di mana kekuasaan tidak lagi tersebar di antara banyak pusat lokal, melainkan terfokus pada satu figur yang mengklaim legitimasi militer dan juga religius sekaligus. Fragmentasi yang telah lama mendefinisikan Mesir pradinasti mulai digantikan oleh struktur kekuasaan yang lebih terpusat dan membukakan jalan bagi penyatuan politik yang akan dilembagakan pada tahap berikutnya dalam sejarah Mesir kuno. Keberhasilan Raja Mesir Hulu menundukkan pusat-pusat kekuasaan utama di Delta Nil membawa perubahan mendasar pada struktur politik dari lembah Sungai Nil itu sendiri. Setelah fase penaklukan awal, Raja Narmer tidak berhenti pada dominasi militer semata, melainkan melangkah maju menuju pembentukan otoritas tunggal atas dua wilayah yang sebelumnya berkembang terpisah. Penyatuan Mesir Hulu dan Hilir bukan dipahami sebagai penghapusan perbedaan, melainkan sebagai penggabungan dari dua tradisi politik ke dalam satu kerangka kekuasaan yang baru. Raja Narmer memproyeksikan dirinya sendiri sebagai seorang penguasa atas seluruh wilayah lembah Sungai Nil dengan memanfaatkan simbol-simbol politik yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat di kedua wilayah. Penggunaan mahkota putih Mesir Hulu dan juga mahkota merah Mesir Hilir dalam representasi resmi menegaskan klaim status atas dua wilayah tersebut. Simbolisme ini sendiri bukan sekedar atribut seremonial, melainkan pernyataan visual bahwa otoritas raja mencakup keseluruhan ruang politik dari Mesir itu sendiri. Penyatuan politik berlangsung melalui beragam proses peneguhan kekuasaan yang bertahap, di mana wilayah-wilayah delta yang telah ditaklukkan tidak serta-merta dihapus struktur lokalnya, tetapi ditempatkan di bawah pengawasan pejabat yang loyal kepada Raja Narmer. Para elit setempat yang bersedia untuk tunduk dipertahankan posisinya sebagai administrator regional, di mana pendekatan ini mengurangi potensi perlawanan dan memungkinkan transisi kekuasaan berlangsung relatif stabil. Dalam kerangka inilah, Raja Narmer memperkenalkan konsep raja sebagai seorang penguasa atas dua negeri. Gelar ini sendiri mencerminkan realitas politik yang baru, di mana Mesir Hulu dan Mesir Hilir diperlakukan sebagai dua entitas yang disatukan di bawah satu figur, bukan dilebur menjadi satu wilayah yang homogen. Dualitas ini sendiri tetap dipertahankan dalam simbol, ritus, dan juga administrasi yang berhasil mencerminkan bagaimana kompromi yang terjadi antara tradisi selatan dan juga tradisi utara. Pusat kekuasaan negara tunggal mulai diarahkan ke wilayah strategis di perbatasan Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir, di mana penempatan pusat administrasi di wilayah ini memungkinkan pengawasan secara langsung atas kedua wilayah secara seimbang. Dari sinilah Raja Narmer dapat mengendalikan aliran sumber daya, tenaga kerja, dan juga informasi dari seluruh wilayah lembah Sungai Nil, di mana penyatuan politik dengan demikian diikuti oleh beragam restrukturisasi ruang kekuasaan. Kontrol penuh atas Sungai Nil menjadi sebuah elemen kunci dalam penyatuan negara, di mana dengan menguasai jalur sungai dari selatan hingga utara, Raja Narmer memastikan bahwa pergerakan pasukan, distribusi hasil pertanian, dan juga komunikasi, administrasi berada di bawah otoritas pusat. Sungai Nil kini tidak lagi menjadi penghubung antara komunitas yang setara, melainkan sebagai tulang punggung negara yang terpusat. Dalam proses penyatuan ini, ideologi kekuasaan memainkan peranan sentral, di mana Raja Narmer direpresentasikan sebagai figur yang menegakkan ketertiban kosmis dengan mengakhiri konflik antar wilayah. Penaklukan Mesir Hilir tidak hanya dipahami sebagai kemenangan politik, tetapi sebagai pemulihan keseimbangan alam dan juga sosial, di mana ideologi ini mempermudah penerimaan kekuasaan pusat oleh masyarakat yang pada periode sebelumnya hidup dalam beragam fragmentasi. Simbolisme religius digunakan secara intensif untuk menguatkan penyatuan ini. Raja Narmer kerap kali diasosiasikan dengan Horus, dewa yang melambangkan kekuasaan dan juga dominasi. Dalam ikonografi, Horus digambarkan menguasai wilayah delta Sungai Nil dan menandakan bahwa kekuasaan atas Mesir Hilir telah dilegitimasi secara ilahi. Relasi di antara raja dan juga dewa inilah yang kelak menjadi dasar bagi konsep Fir'aun sebagai penguasa yang memiliki mandat kosmis. Penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir juga tercermin dalam praktik administrasi awal, di mana sistem pencatatan mulai digunakan untuk mengelola sumber daya dari dua wilayah ini. Pajak, upeti, dan hasil pertanian dikumpulkan serta didistribusikan melalui mekanisme yang dikendalikan langsung oleh pusat. Meskipun terbilang masih sederhana, praktik ini berhasil menunjukkan pergeseran dari ekonomi lokal menuju ekonomi negara.
Perbedaan budaya di antara Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir tidak lantas dihapuskan, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur negara, di mana tradisi ritual, simbol-simbol lokal, dan juga dewa-dewa regional tetap dipertahankan, tetapi ditempatkan di bawah hierarki religius yang mengakui otoritas Raja Tunggal. Integrasi ini sendiri menciptakan kesan kontinuitas sehingga penyatuan tidak dipandang sebagai pemutusan tradisi, melainkan sebagai perluasan tatanan yang telah ada. Raja Narmer pun juga menggunakan praktek representasi kekerasan untuk menegaskan realitas penyatuan. Adegan penaklukan musuh dalam artefak resmi berfungsi sebagai peringatan atas konsekuensi langsung dari beragam pembangkangan. Kekerasan ini tidak ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, melainkan sebagai simbol kekuasaan absolut yang menopang stabilitas negara tunggal, dan dengan demikian penyatuan dijaga melalui kombinasi legitimasi ideologis dan juga beragam ancaman militer. Dalam konteks politik internal, penyatuan ini mengubah orientasi loyalitas dari para elit. Para penguasa lokal yang sebelumnya berfokus pada wilayahnya masing-masing kini terikat pada figur raja pusat. Loyalitas kepada nome digantikan oleh loyalitas kepada negara yang dipersonifikasi oleh seorang raja. Transformasi ini merupakan sebuah langkah penting dalam pembentukan negara yang terpusat, di mana penyatuan Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir lalu berdampak pada persepsi ruang dan juga identitas. Lembah Sungai Nil mulai dipahami sebagai satu kesatuan politik, bukan sekedar rangkaian wilayah yang terpisah di mana identitas regional tetap ada, tetapi berada dalam kerangka identitas yang jauh lebih luas sebagai bagian dari negara Mesir. Persepsi ini pun diperkuat melalui ritual, simbol, dan juga beragam praktek administrasi yang berjalan secara konsisten. Melalui proses ini, Raja Narmer berhasil mengubah hasil penaklukan militer menjadi struktur politik yang relatif stabil, di mana penyatuan tidak lagi bergantung semata pada kekuatan senjata, tetapi pada jaringan administrasi, simbolisme ideologis, dan juga integrasi dari para elit. Negara tunggal yang terbentuk dari penyatuan Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir menjadi berkelanjutan secara langsung dari dominasi raja penakluk dari selatan, sekaligus sebuah pondasi bagi struktur kekuasaan dinasti yang akan dilembagakan pada tahap berikutnya. Penyatuan Mesir Hulu dan juga Hilir berada di bawah satu otoritas tunggal. Kekuasaan raja tidak lagi bersifat personal ataupun temporer, melainkan mulai dilembagakan secara turun-temurun. Pada tahapan inilah struktur dinasti muncul sebagai bentuk kesinambungan politik. Dinasti pertama lahir bukan sekedar sebagai daftar suksesi penguasa, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas negara yang baru saja terbentuk dari hasil penaklukan dan juga integrasi dari dua wilayah besar. Raja Narmer sebagai figur sentral penyatuan menempati posisi awal dalam rangkaian penguasa yang kemudian dipahami sebagai dinasti pertama. Kekuasaan yang ia bangun tidak berakhir dengan wafatnya saja, melainkan diwariskan melalui sistem suksesi yang diakui secara politik dan juga religius. Pergantian kekuasaan dari Raja Narmer ke para penerusnya menunjukkan bahwa otoritas raja telah dipisahkan dari figur individu dan lantas dilekatkan pada institusi kerajaan itu sendiri. Dalam konteks inilah, konsep raja mengalami beragam transformasi mendasar, di mana para raja tidak lagi dipahami hanya sebagai penakluk ataupun pemimpin regional, tetapi sebagai figur permanen yang mewakili negara. Lahirnya institusi Fir'aun menandai perubahan ini, di mana Fir'aun diposisikan sebagai pusat seluruh struktur politik, hukum, dan juga religius. Kekuasaan negara kini dipersonifikasikan ke dalam diri raja, sehingga stabilitas negara bergantung pada kelangsungan institusi ini, bukan semata-mata pada kekuatan militer. Institusi Fir'aun dibangun melalui beragam penguatan legitimasi religius, di mana raja direpresentasikan sebagai manifestasi secara langsung dari dewa Horus di bumi. Relasi ini tidak bersifat simbolik semata, tetapi menjadi dasar ideologis bagi kekuasaan absolut yang berjalan di Mesir kuno. Dengan status ini, perintah dari raja memiliki dimensi sakral, sehingga kepatuhan terhadap raja pun dipandang sebagai kepatuhan secara langsung terhadap tatanan kosmis itu sendiri. Berdirinya dinasti pertama juga ditandai dengan pelembagaan gelar dan juga simbol kekuasaan. Raja kini menggunakan titular yang konsisten untuk menegaskan statusnya sebagai seorang penguasa atas dua negeri, yakni utara dan selatan. Gelar-gelar ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga ideologis, karena berhasil menegaskan bahwa penyatuan Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir bersifat permanen dan dijaga oleh institusi kerajaan. Simbol-simbol seperti mahkota ganda, standar kerajaan, dan nama Horus menjadi bagian tak terpisahkan dari representasi dari seorang Fir'aun. Pergantian kekuasaan pada dinasti pertama memperlihatkan bagaimana pula suksesi yang relatif teratur, di mana para penerus Narmer seperti Hor-Aha dan juga raja-raja berikutnya mewarisi struktur kekuasaan yang telah terbentuk.
Meskipun konflik internal tidak sepenuhnya hilang, namun kontinuitas dari dinasti ini berhasil menunjukkan bahwa legitimasi Fir'aun telah diterima secara luas oleh para elit politik dan juga religius. Dinasti kini menjadi sarana untuk menghindari fragmentasi kembali ke dalam bentuk kekuasaan lokal. Seiring dengan berdirinya dinasti pertama, administrasi negara mulai disusun untuk mendukung institusi dari Fir'aun itu sendiri. Pejabat-pejabat kerajaan diangkat untuk mengelola wilayah, mengawasi produksi pangan, dan juga mengumpulkan beragam pajak. Kekuasaan administratif ini dijalankan atas nama Fir'aun dan menegaskan bahwa seluruh aktivitas negara berpusat pada figur raja. Praktik pemakaman dari seorang raja pada periode dinasti pertama berhasil mencerminkan lahirnya konsep kekuasaan Fir'aun yang berkelanjutan bahkan setelah kematiannya. Makam raja di Abydos dibangun dengan skala dan kompleksitas yang jauh melampaui makam-makam elit lokal pada periode sebelumnya. Penguburan pengikut dan juga penyediaan bekal kubur menunjukkan keyakinan bahwa raja tetap menjalankan peranan kosmisnya di alam kematian. Tradisi ini sendiri memperkuat gagasan bahwa Fir'aun adalah figur transenden melampaui kehidupan duniawi. Institusi Fir'aun juga berfungsi sebagai pengikat ideologis di antara Mesir Hulu dan Hilir, di mana dengan menempatkan diri sebagai seorang raja atas dua negara, Fir'aun menjaga dualitas politik yang telah terbentuk sejak masa penyatuan. Struktur negara kini tidak menghapus perbedaan regional, tetapi mengaturnya dalam satu hierarki yang berpusat pada seorang raja. Dengan cara ini, dinasti pertama mencegah kembalinya fragmentasi politik yang menjadi ciri khas dari masa pradinasti. Penggunaan tulisan hieroglif pada masa dinasti pertama juga turut memperkuat institusi Fir'aun. Nama raja kini dicatat dan lantas disebarluaskan melalui beragam monumen, segel, dan artefak resmi. Pencatatan ini bukan sekedar administrasi, melainkan sarana legitimasi di mana dengan mengabadikan nama dan juga tindakan dari seorang raja, maka kekuasaan Fir'aun memperoleh dimensi historis dan juga simbolik yang melampaui generasi-generasi sebelumnya. Dalam praktek politik sehari-hari, Fir'aun berperan sebagai hakim tertinggi dan juga penjamin ketertiban umum. Konsep ma'at, yaitu tatanan kosmis dan juga sosial, mulai diletakkan pada fungsi raja, di mana menjaga ma'at berarti memastikan keadilan, keseimbangan, dan juga kelangsungan dari alam itu sendiri. Dengan menempatkan tanggung jawab ini kepada seorang Fir'aun, dinasti pertama berhasil menciptakan sebuah dasar ideologis bagi kekuasaan absolut yang diterima sebagai kebutuhan kosmis. Hubungan antara Fir'aun dan juga elit lokal mengalami redefinisi, di mana penguasa daerah yang sebelumnya memiliki otonomi luas kini menjadi bagian dari struktur bernegara. Mereka kini memperoleh legitimasi dari kedekatan langsung dengan istana dan juga pengakuan dari raja. Loyalitas dari para elit kini diarahkan kepada institusi Fir'aun, bukan lagi kepada wilayah asalnya masing-masing. Perubahan ini pun memperkuat sentralisasi kekuasaan dan mengurangi potensi dari disintegrasi. Dinasti pertama juga menandai awal pemisahan antara institusi kerajaan dan juga individu seorang raja. Meskipun Fir'aun tetap menjadi figur sentral, aturan, simbol, dan juga praktik kekuasaan mulai bersifat baku dan lantas diwariskan. Dengan demikian, kematian seorang raja tidak menggoyahkan struktur negara secara fundamental, di mana dinasti berfungsi sebagai jaminan kesinambungan dan menjaga agar penyatuan Mesir tetap terpelihara lintas generasi. Dalam keseluruhan proses ini, berdirinya dinasti pertama dan lahirnya institusi Fir'aun merupakan kelanjutan logis dari penyatuan politik yang telah dicapai sebelumnya, di mana penaklukan dan juga integrasi wilayah diubah menjadi sistem kekuasaan yang stabil melalui pelembagaan dinasti, legitimasi religius, dan juga sentralisasi dari bidang administrasi. Struktur ini pun menjadi kerangka dasar bagi pemerintah Mesir kuno pada tahap-tahap berikutnya, di mana Fir'aun berdiri sebagai pusat permanen dari kehidupan politik, sosial, dan juga religius dari lembah Sungai Nil. Konsolidasi administrasi dan juga pemusatan kekuasaan pada masa dinasti pertama berhasil menciptakan sebuah kerangka struktural yang bertahan lama dan lantas menjadikan dasar bagi perkembangan peradaban Mesir kuno selama hampir 3 milenium lamanya. Pondasi jangka panjang ini tidak dibangun melalui beragam inovasi tunggal, melainkan melalui pembakuan praktek politik, religius, sosial, dan juga administratif yang terus direproduksi oleh dinasti-dinasti berikutnya. Konsep negara terpusat dengan Fir'aun sebagai pusat absolut menjadi pondasi utama, di mana sejak dinasti pertama, negara tidak lagi dipahami sebagai federasi wilayah, melainkan sebagai satu kesatuan politik yang dipersonifikasi oleh seorang raja. Model ini sendiri memastikan bahwa perubahan dinasti tidak mengganggu struktur negara secara mendasar, dan selama institusi Fir'aun tetap berdiri, maka negara dianggap tetap utuh meskipun penguasanya silih berganti. Legitimasi religius yang dilekatkan pada figur Fir'aun membentuk pondasi ideologis yang sangat stabil.
Raja kini dipahami sebagai penjaga Ma'at, tatanan kosmis yang mencakup keseimbangan alam, keadilan sosial, dan juga keharmonisan antara manusia dan juga dewa. Dengan menempatkan tanggung jawab kosmis ini pada Fir'aun, maka stabilitas politik pun diperlakukan sebagai kebutuhan alamiah, bukan sekadar hasil dari kesepakatan manusia belaka. Konsep ini sendiri terus diwarisi dan lantas dikembangkan hingga periode kerajaan baru. Dualitas Mesir Hulu dan juga Hilir yang dilembagakan sejak penyatuan oleh Raja Narmer juga menjadi sebuah pondasi jangka panjang. Negara Mesir tidak pernah menghapus perbedaan regional, tetapi mengaturnya menjadi sebuah simbol, gelar, dan juga beragam ritual keagamaan. Konsep dua negara memungkinkan negara untuk mempertahankan identitas regionalnya tanpa mengorbankan kesatuan politik. Struktur ini pun terbukti fleksibel dan mampu bertahan menghadapi perubahan demografis dan politik sepanjang sejarah Mesir kuno. Sistem administrasi yang berbasis nome yang dikonsolidasikan pada masa dinasti pertama menjadi tulang punggung pemerintahan Mesir, di mana nome berfungsi sebagai unit pengelola wilayah yang efisien dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara. Pembakuan struktur ini pun memungkinkan negara untuk mengelola wilayah yang luas dengan tingkatan kontinuitas yang sangat tinggi. Dan bahkan ketika kekuasaan pusat melemah pada periode tertentu, struktur nome tetap bertahan dan memungkinkan pemulihan negara terjadi. Pengelolaan ekonomi berbasis Sungai Nil menjadi pondasi material dari peradaban Mesir, di mana sistem perpajakan hasil bumi, pencatatan panen, dan juga distribusi sumber daya yang dikembangkan sejak awal berhasil menciptakan ekonomi negara yang berjalan relatif stabil. Ketergantungan pada siklus banjir Sungai Nil kini diintegrasikan ke dalam kalender, ritual, dan juga beragam kegiatan administrasi. Dengan demikian, alam dan negara terhubung dalam satu sistem yang saling menopang satu sama lainnya. Penggunaan tulisan hieroglif sebagai alat administrasi dan juga legitimasi berhasil membentuk pondasi budaya dan juga intelektual dari Mesir kuno. Tulisan memungkinkan pencatatan hukum, ekonomi, dan juga ritual secara berkelanjutan, dan lebih daripada itu, tulisan kini berfungsi sebagai sarana pewarisan dari ideologi bernegara. Nama raja, gelar, dan beragam pencapaian diabadikan untuk memperkuat kesinambungan kekuasaan lintas generasi. Praktik pemakaman kerajaan yang berkembang sejak dinasti pertama juga berhasil membentuk pondasi konsep keabadian dari Mesir itu sendiri. Makam dari para raja tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan, tetapi sebagai simbol kesinambungan, kekuasaan, dan juga peranan kosmis dari seorang Fir'aun. Tradisi ini sendiri berkembang menjadi kompleks piramida dan makam monumental pada periode selanjutnya. Kepercayaan bahwa tatanan negara berlanjut di alam baka juga memperkuat legitimasi kekuasaan di dunia yang nyata. Hubungan antar negara dan para elit lokal yang dibentuk pada masa awal menciptakan sebuah pondasi sosial yang relatif berjalan dengan stabil. Para elit memperoleh status dan juga kekuasaan melalui kedekatan dengan institusi Fir'aun, bukan lagi melalui basis wilayah semata. Model ini pun menciptakan sebuah jaringan patronase yang memungkinkan negara untuk mengintegrasikan berbagai kelompok tanpa menghancurkan struktur sosial lokal yang telah berjalan. Loyalitas kepada negara kini dipersonifikasi sebagai loyalitas kepada seorang raja, di mana militer sebagai instrumen negara yang terpusat juga menjadi pondasi dari jangka panjang. Sejak dinasti pertama, kekuatan bersenjata berada di bawah kendali seorang raja dan administrasi pusat, di mana militer tidak berdiri sebagai kekuatan politik independen, melainkan sebagai alat dalam menjaga Ma'at. Pola ini sendiri mencegah militer menjadi sumber fragmentasi internal dan memungkinkan negara untuk memproyeksikan kekuatannya keluar wilayahnya pada periode berikutnya. Pembakuan ritual negara dan juga kalender religius berhasil menciptakan keseragaman budaya di seluruh lembah Sungai Nil. Festival, upacara, dan juga ritual kerajaan diselaraskan dengan siklus alam dan juga pemerintahan. Praktek ini sendiri menciptakan ritme kehidupan kolektif yang sama di berbagai wilayah dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai bagian dari satu negara. Keseragaman ritual ini menjadi alat integrasi yang efektif dalam jangka panjang. Konsep hukum sebagai perpanjangan kehendak raja juga berhasil membentuk pondasi sistem keadilan Mesir, di mana hukum tidak lagi dikodifikasi secara terpisah, melainkan dilekatkan pada tanggung jawab seorang Fir'aun dalam menjaga Ma'at. Model ini sendiri memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial yang sedang berjalan. Selama raja dipandang adil dan selaras dengan Ma'at, maka legitimasi hukum pun tetap terjaga. Pemisahan fungsi ruang kekuasaan seperti peranan administratif Memphis dan peranan ritual di Abydos menciptakan sebuah pondasi tata ruang politik yang begitu kompleks, di mana negara tidak bergantung pada satu pusat tunggal dalam semua aspek, melainkan membagi fungsi sesuai dengan kebutuhannya. Pola ini pun memungkinkan adaptasi dan juga kesinambungan bahkan ketika salah satu pusat mengalami kemunduran.
Pembentukan identitas Mesir sebagai satu kesatuan politik dan juga kosmis menjadi pondasi kultural yang sangat kuat bagi dinasti pertama. Identitas ini tidak hanya berbasis wilayah, tetapi juga pada gagasan tentang keteraturan, kesinambungan, dan juga hubungan antara manusia, alam, dan juga dewa. Identitas tersebut terus direproduksi melalui seni, arsitektur, teks, dan juga ritual sepanjang sejarah Mesir kuno berjalan. Pondasi jangka panjang yang telah diletakkan sejak dinasti pertama memungkinkan Mesir untuk bertahan sebagai salah satu peradaban paling stabil dalam sejarah dunia kuno. Struktur politik yang terpusat, ideologi religius yang kuat, sistem administrasi yang berjalan secara fleksibel, dan juga beragam integrasi alam ke dalam sistem bernegara menciptakan kerangka peradaban yang mampu bertahan menghadapi perubahan internal dan juga tekanan eksternal selama ribuan tahun lamanya dan sebagai kelanjutan secara langsung dari proses penyatuan, pelembagaan, kekuasaan, serta konsolidasi administrasi yang telah dibangun pada periode-periode sebelumnya.